الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا كم صائما ليس من صيام إلا جوع والعطش. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Kita masih Allah izinkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada kesempatan kali ini. Mungkin banyak di antara saudara kita kerabat yang mungkin tahun kemarin ikut sholat berjamaah dengan kita, ikut sholat Idul Fitri dengan kita, tetapi sekarang mereka telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulli amrin sifarin lam yudahu alhamdulillahi rabbil alamin fa huwa anta najifah. Setiap perkumpulan, setiap pertemuan, jikalau tidak dibaca dengan alhamdulillah, maka perkumpulan itu perkumpulan najis, kata Rasulullah. Maka kita tidak ingin perkumpulan ini digolongkan oleh Rasulullah sebagai kumpulan yang najis. Alhamdulillah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Raja di atas segala raja, yang raja selain Allah budak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, Allahu Akbar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha perkasa, yang kuat selain Allah, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah yang pada hari ini Allah masih kumpulkan kita. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita berada dalam masjid ini. Kita lihat mungkin banyak di antara saudara kita yang saat ini yang terbaring di rumah sakit atau di rumahnya, yang tidak bisa sholat Idul Fitri pada kesempatan kali ini. Allah cabut nikmat kesehatan pada diri mereka. Ada juga saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Palestina Allah kasih nikmat kesehatan, tapi Allah cabut nikmat kesempatan pada diri mereka. Mereka tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di tengah gempuran dari tentara Israel. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan salam assalamu alayka ya Rasulullah. La ummati, bukan termasuk umatku, kata Rasulullah. Man ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Wa al-wahidu lilladzi dzukirtu 'inda falamma yusallu alaihi. Dia orang yang ketika disebut namaku akan tetapi mereka tidak mau berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Jangan sampai kita yang berada dalam masjid ini, kita yang berada dalam sholat Idul Fitri ini, Rasulullah golongkan orang-orang yang kikir. Alhamdulillah min sani. Beliau adalah seseorang kaum muslimin yang ketika dahi beliau dilempari batu, kemudian
doa itu kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kata Rasulullah, doa itu aku simpan untuk siapa? Untuk kita nanti di yaumil mahsyar, untuk kita nanti ketika berharap pada mahsyar. Doa ini aku mintakan kepada Allah. Rasul sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Kata Allah, ya Rasul, bangkit engkau dari sujud engkau. Wahai Allah, aku tidak akan bangkit ya Allah sebelum engkau beri pengampunan untuk umatku, kata Rasulullah SAW. Begitu cinta Rasulullah kepada kita kaum muslimin. Bapak dan Ibu jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Bahkan ketika syakaratul maut beliau tidak memikirkan Hamzah, wala Fatimah, wala Hasan dan Husain. Mereka tidak memikirkan anak cucu mereka, tapi yang beliau pikirkan adalah kita sebagai umat. Aku dengar, aku lihat, kata Sayyidina Ali, ketika Rasulullah ingin wafat, aku lihat ada beberapa ketukan di mulut Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali dekatkan telinganya. Rasulullah mengatakan, ummati, ummati, kata Rasulullah. Lantas apa yang membuat kita malas untuk berselawat kepada Rasulullah? Sombong kita. Rasulullah 1400 jarak kita dengan beliau memikirkan kita. Maka itu mari kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Di belakang itu khatib tidak lupa berwasiat untuk kita semua, terutama untuk diri khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata berusaha melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Wa tazawwadu fa inna ka khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. An-nasu salatin. Manusia itu ada 3, kata Rasulullah. Yang pertama siapa ya Rasulullah? Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa Rabbi, kata Rasulullah. Yang kedua siapa ya Rasulullah? Man kana yaumu mithal fahuwa mamdun. Yang ketiga siapa ya Rasul? Yang ketiga adalah man kana yaumu syarra min amsihi fahuwa mal'una. Golongan yang pertama, kata Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Yang kedua adalah mereka adalah orang yang hari ini sama saja dengan Ramadan kemarin, sama saja dengan Ramadan kemarin, amalnya sama, sedekahnya sama, imannya sama. Mereka adalah orang-orang yang maghdul, orang-orang yang rugi, orang-orang yang tertipu. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang hari ini lebih jelek daripada Ramadan kemarin. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang mal'unah, orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap saat mari meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah supaya kita memang bergerak orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari maghrib kemarin, selesai maghrib, kemah takbir berkumandang di negara Kesatuan Republik Indonesia, di tanah air tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seluruh orang bergembira, seluruh orang senang, bisa berkumpul dengan kerabat, bisa membeli baju raya, bisa membeli baju bagus, baju baru. Tapi tahukah kita kaum muslimin bahwasanya ketika takbir berkumandang, orang-orang tua kita, orang-orang yang mendahului kita, mereka menangis, mereka menjerit. Kenapa? Karena pada takbir dikumandangkan, waktu bulan puasa kemarin azab ahli kubur itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ketenangan, ahli kubur bebas dari azab waktu bulan puasa, waktu bulan Ramadan kemarin. Tetapi dari maghrib kemarin, ketika takbir itu berkumandang, ahli kubur, orang-orang yang berada dalam kubur kembali seperti biasa. Yang diazab akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun sebaliknya. Kaum muslimin, jemaah
Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada juga di antara kita anak kerabat atau cucu yang saat sekarang ini tidak ikut sholat bersama kita, yang mereka sekarang ini ada di perantauan, yang mereka sekarang ini tidak berada dalam masjid ini, tidak berada di kampung ini, terdengar sayup-sayup takbir kepada kamar-kamar kecil mereka, teringat seorang ibunda, teringat seorang ayah anda yang melahirkan mereka. Kemudian mereka apa daya tidak bisa bersama kita pada kesempatan kali ini. Tapi alhamdulillah kita yang berada dalam masjid ini beruntung orang-orang yang hidup orang tuanya. Kemudian orang-orang yang tidak hidup orang tuanya, doakanlah orang tua kita. Ini adalah masanya ketika setiap Ramadan itu, makanya diadakan ziarah kubur sampai doa itu. Doakan mereka, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu wa'til nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al al-jannata maswaahu. Doakan mereka yang ada dalam kubur, mereka menanti doa-doa dari kita. Sampaikan doa itu, Ustaz. Ada yang bilang tidak sampai. Menurut keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, doa kepada orang yang meninggal sampai. Jika ada yang mengatakan tidak sampai, jangan saling menyalahkan, itu hak mereka. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya dikasih judul oleh panitia, oleh pengurus masjid, akankah ini Ramadan terakhirku? Akankah ini Ramadan terakhirku? Apakah ini Ramadan terakhir kita? Jikalau kita berbicara tentang akankah ini akhir, berarti kita berbicara tentang pemutus kelezatan dunia. Berarti kita berbicara tentang maut. Berarti kita berbicara tentang kematian. Kaum muslimin sedang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Kematian, ma'wal maut. Apa itu kematian? Kematian ialah berpisahnya roh dari jasad kita, yang menyebabkan kita tidak bernafas. Tidak jarang kita lihat, tidak jarang kita dengar kematian seseorang yang dikumandangkan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa satu saat kematian kita yang akan dikumandangkan oleh orang-orang? Tidak jarang kita lihat, tidak jarang kita dengar jasad yang terbujur dan disolatkan oleh orang-orang. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa satu saat jasad kita yang terbujur dan disolatkan oleh orang-orang? Dan ini 3 kali Allah bilang dalam Al-Quranul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam surah Al-Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam surah Al-Anbiya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam surah Al-Ankabut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Semua yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Hai manusia, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa ilaina turja'un, dan hanya kemana kalian akan dikembalikan. Dia datang begitu tiba-tiba, datang pada yang kaya, datang pula pada yang miskin, datang pada pejabat, datang pula kepada rakyat. Dan ketika tiba detik kehadirannya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhdimun, tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghentikan dan memajukan satu detik. Mau tidak mau, suka tidak suka, enggan tidak enggan, dia tetap akan datang. Qul inna mautal ladzina kafaru fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu akan menemui. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Sesungguhnya kita ini sudah tervonis mati oleh Allah, hanya menunggu giliran waktu kapan dan kapan. Kapanlah jasad ini dimandikan yang dulunya kita bisa mandi dengan sendiri. Kapanlah jasad ini dipakaikan kain kafan yang dulunya kita bisa berpakaian dengan sendiri. Kapanlah jasad ini digotong dengan kerenda yang dulunya kita bisa berjalan dengan sendiri. Rasulullah SAW menceritakan, jikalau si mayat orang yang soleh, maka si mayat akan berkata, asri'ni ila baiti, asri'ni ila baiti. Ya Allah, percepat aku ke tempat tinggalku ya Allah, percepat aku ke makamku ya Rabb. Kenapa? Karena kesolehannya Allah tampakkan gambaran surga kepadanya. Tetapi jikalau si mayat orang ahli maksiat, koruptor, perampokan, pemabuk,
Kenapa? Karena kedurhakannya ketika di dunia Allah tampakkan gambaran neraka kepadanya. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri rahimahullah. Syakaratul maut sangatlah dahsyat, sangatlah menyedihkan. Yaitu kata Rasulullah seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti ratusan tebasan pedang pada tempat yang sama, dan seperti kain yang dicabut pada kulit yang basah. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah katakan, jikalau seandainya mayat yang kalian tangisi itu bisa berbicara sekejap saja, sedetik saja, untuk menceritakan proses sakaratul mautnya, niscaya kalian akan tinggalkan si mayat dan kalian akan tangisi diri kalian sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimahullah. Tetapi Allah berkuasa meringankan syakaratul maut seorang hamba jikalau hamba tersebut betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri, sadar kita akan mati, sadar kita untuk berpulang kepada Allah. Sekali-kali mari kita bawa diri ini merenung. Kita kadang sosok suci padahal banyak dosa. Mari bawa diri ini merenung. Coba padamkan lampu ketika di rumah, ketika mau tidur. Hisab diri kita sebelum dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanya pada hati kecil kita, engkau dari mana? Ngapain di dunia? Dan mau kemana? Bahas ini, kaji di awal, kaji dalam kamar, mati lampu, konang di dulu, konang di hidup, komando awak semua. Kaum muslimin, jemaah Idul Fitri rahimahullah. Maka itu jangan kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai-sampai kita lupa kepada Allah, sampai-sampai kita melalaikan sholat, sampai-sampai kita tidak berzakat gara-gara dunia waktu sholat deh, gara-gara dunia waktu zakat, gara-gara dunia waktu bermaksiat, gara-gara dunia melanggar syariat Allah. Padahal dunia di hadapan Allah, ad-dunya manguna ma fiha illa zikrullah wa mawalahu wa aliman wa muta'aliman. Ad-dunya malunah, dunia ini hina, dunia terlaknat, dunia melalaikan, malunah ma fiha, dan apa-apa yang di dalamnya. Wala zikrullah wa mawalahu, kecuali orang-orang yang mengingat Allah, wa mawalahu, dan alat yang digunakan untuk di jalan Allah, wa aliman, dan orang-orang yang belajar ilmu agama, wa muta'aliman, dan orang-orang yang mengajarkannya. Dunia dan akhirat tidak bisa untuk dibanding-bandingkan. Tapi jikalau kalian umatku keras juga untuk membandingkan, kata Rasulullah, engkau celupkan tanganmu pada samudera yang luas, kemudian engkau anggap yang malaikat itu untukmu itulah dunia, dan samudera yang luas itulah akhirat. Dunia ini hanyalah setetes air. Jikalau kita dapat, jangan sombong, jangan angkuh, karena yang kita dapat hanyalah setetes. Jikalau kita tidak dapat, janganlah kita bersedih, karena yang tidak kita dapat hanyalah setetes. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri rahimahullah. Maka itu terakhir, kita tidak tahu apakah kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan besok, ataukah yang tertulis di situ sudah melekat, sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Akankah ini Ramadan terakhirku? Mungkin sekarang kita bisa baca ini. Tahun besok mungkin. Sekarang bisa orang bertanya, si fulan mana? Si anu tu manonyo? Oh nyo ke rumah makan kue. Si anu tu manonyo? Dia nak subuh. Tapi besok mulawak baik kubu si anu tu macam Yasin pula. Ayo pergi ke kubu si anu tu macam Al-Quran. Maka itu sebelum itu terlambat, sebelum itu terjadi pada diri kita, mari kita manfaatkan, mari kita manfaatkan sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang menyumbang tadi, insyaallah itulah nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absarna, ya Rabb, mata kami telah melihat azab, wa sami'na, telinga kami telah mendengar petikan azab, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, na'mal sholihan, kami ingin beramal soleh, fasoddaqo, kami ingin bersedekah, uang yang Bapak Ibu berikan untuk masjid, untuk anak yatim, itulah nanti yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin, salah satunya adalah sedekah tadi. Ana wa kafilul yatim kataini fil jannah, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini dalam surga, kata Rasulullah. Rasul tunjuk fasa bapak, jari telunjuk,
wal alusto, jari tengah. Apa maknanya itu Bapak dan Ibu? Maknanya adalah dekat, korek dengan Rasulullah SAW. Jadi jikalau kita ingin menjalin kedekatan dengan Rasulullah, maka satu niat yakin, tolong fakir miskin, tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, jikalau takbir dikumandangkan, jikalau sholat Idul Fitri dikumandangkan, ada satu orang anak yatim di kampung itu yang menjerit, yang meneteskan air mata, yang bergelinang air mata karena tidak bisa beli baju baru, tidak punya uang. Maka kata Rasulullah, demi Allah, aku nanti yang akan menghakimi mereka, dan yang memperkarakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Idul Fitri rahimahullah. Maka itu mari kita manfaatkan sisa umur ini sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Waqtabiru liulil absar dan aku turha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kama kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Wa qala aidan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Umatku ketika berpuasa, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan dua level. Dia akan mendapatkan dua gelar. Kalau ini awanan pertama disuruh, berarti awanan kedua. Dan pertama tu siainyo man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan mengharap ihtisab, pengharapan kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan kedua sianya ya Rasulullah, yang kedua kan soalnya laisa sejak bila wal abos, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali dapat dan haus saja. Semoga Allah golongkan kita golongan yang pertama. Amin amin ya rabbal alamin. Contoh orang yang diterima puasanya, maka dilihat kata Rasulullah, nanti ketika habis Ramadan ini bertambah keimanannya, murah tangannya untuk bersedekah, cerah wajahnya, bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari, tapi cahaya nur dari keimanannya itu. Yang ketiga kata Rasulullah, dia menjalani kehidupan ini tanpa lagi ada penyakit iri, dengki, hasad, ujub, sombong. Semua ini adalah penyakit yang akan memakan amal-amal kita yang 30 hari 29 hari kita berpuasa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhul wa na'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma ansurna ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Palestin ya Allah. Allahumma ansurna ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Gaza ya Allah. Allahumma ansurna ikhwanana muslimin wal mujahidin fi kulli zaman wa fi kulli makan wa khususan wa fi Indonesia ya Allah. Rabbana ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli ibadah wa la taj'alna min ahli maksiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini ya Allah, siang hari ini ya Allah, kami mengangkat tangan kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa orang yang berjasa bagi kami ya Allah, dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada kesempatan kali ini ya Allah, jika orang tua kami masih hidup ya Allah, temukan kami lagi nanti ya Allah di rumah dan berikutnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika orang tua kami sudah meninggal ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, sejumlah kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tak tahu ya Allah apakah tahun besok ya Allah kami masih bisa ya Allah bertemu dengan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, supaya mereka tak bisa kami balas ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan ya Allah kampung kami ya Allah kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, kampung yang jauh dari perbedaan ya Allah, kampung yang jauh dari permusuhan ya Allah, kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, kampung yang anaknya soleh-solehah, kampung yang anaknya hafiz-hafizah, kampung yang anaknya da'i-da'inya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami minta ya Allah, jangan biarkan ya Allah kami menurunkan tangan kami pada kesempatan kali ini ya Allah, sebelum Engkau kabulkan semua doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala